Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Pelita Nusantara II Semarang tahun pelajaran 2021-2022 untuk peserta didik baru. Dengan tema Tegar di Tengah Keprihatinan Menjadi Teladan Merajut Sukses Masa Depan. Perlu Pak Iksan sampaikan bahwa kesempatan pada hari ini Pak Iksan akan menyampaikan terkait dengan profil teknik kendaraan ringan otomotif. Oke, akan kita sampaikan terkait dengan profil teknik kendaraan ringan. Dalam kondisi saat ini terkait dengan pandemi COVID-19, meskipun dengan kondisi pandemi, serta didik baru diharapkan tetap bisa mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah melalui daring. Meskipun dengan cara daring, harapannya bisa diikuti secara keseluruhan. Ya. Perlu Pak Iksan sampaikan bahwa kita harus mengingat pesan dari Ibu ya terkait dengan 5M. Yang pertama adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Sebelum Pak Iksan sampaikan terkait dengan profil jurusan, izinkan Pak Iksan menyapa siswa-siswi SMK Pelita Nusantara II dengan SMK bisa. Perkenalan singkat, yang pertama perlu Pak Iksan sampaikan terkait dengan data diri Pak Iksan, agar kedepannya kita lebih mengenal lebih dekat sehingga dalam proses pembelajaran nantinya akan jauh lebih baik. Ya. Nama lengkap saya Iksan Busri, yang lahir di Semarang pada tanggal 7 Oktober tahun 1984. Saat ini saya tinggal di sebuah desa di Demak, ya, Desa Perampelan RT 1, RW 1, Desa Perampelan, Kecamatan Sayung, Demak. Saat ini saya bertugas menjadi guru teknik kendaraan ringan otomotif dengan tambahan tugas sebagai sekretaris jurusan atau kepala bengkel serta wali kelas 11 TKRT. Profil dari jurusan teknik kendaraan ringan otomotif SMK Pelita Nusantara II, program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif mempelajari tentang keseluruhan materi maupun informasi kendaraan ringan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar industri, ya, dengan mentor-mentor atau guru yang ramah dan kompeten, hingga dukungan dari industri yang berskala nasional, baik dari segi peralatan kita yang telah update ya tentang teknologi otomotif terbaru. Visi dari TKRU SMK Pelita Nusantara II menciptakan lulusan yang kompeten dalam bidang otomotif dan memiliki daya saing global yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur. Ya, guna menciptakan lulusan, maka perlu juga dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten. Ya. Dirancangnya termasuk juga menyediakan sarana prasarana yang lengkap, ya, dengan guru yang kompeten di bidangnya, serta memiliki mitra industri yang
luas, serta tak lupa yang paling utama adalah landasan iman dan takwa siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini perlu Pak Iksan sampaikan terkait dengan struktur organisasi teknik kendaraan ringan otomotif. Ya, selain nanti kalian akan bertemu dengan bapak-bapak TKRO maupun dengan guru-guru yang lain, perlu kalian ketahui bahwa selain memiliki tugas utamanya adalah mengajar, beliau juga memiliki tugas tambahan. Ya, oleh karena itu perlunya dibuat struktur organisasi agar tiap-tiap jabatan atau tiap-tiap tugas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, beliau Bapak Kepala SMK Pelita Nusantara II Semarang, ya, Bapak Dr. Andes Sabto Hadi Suparto. Berikut juga ada profil beliau. Ini saat ini menjabat Kepala SMK Pelita Nusantara II Semarang, ya. Jadi jangan sampai Anda tidak tahu siapa kepala sekolah SMK Pelita Nusantara II. Pandemi bukan menjadi halangan, ya, untuk tidak mengenal. Meskipun kita melalui secara online atau daring, setidaknya satu persatu, khususnya untuk guru teknik kendaraan ringan otomotif, wajib kalian kenali dan kalian pahami. Oke, lanjutkan. Di bawah dari Bapak Kepala SMK Pelita Nusantara II ada jajaran wakil kepala sekolah yang kebetulan beliau-beliau diantaranya termasuk juga guru dari jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Ya, yang pertama bertindak sebagai wakil kepala sekolah bidang humas dan industri. Ya, beliau Bapak Eko Mujiono. Ya. Dan lagi beliau adalah tugas utamanya adalah guru, tapi memiliki tugas tambahan. Saat ini beliau bertiga menjabat wakil kepala sekolah dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua ada Bapak Aris Dwi Susilo SPD, ya, beliau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan yang ketiga ada Bapak Supriyono SPD, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sebetulnya kita atau di SMK Pelita Nusantara II ada 4 wakil kepala sekolah, namun yang bertugas atau mengajar di jurusan teknik kendaraan ringan ada 3, maka Pak Iksan cukup menyampaikan 3 guru TKRO yang saat ini menjabat wakil kepala sekolah. Meskipun ada 1 wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, beliau Bapak Agus Suharto, yang tidak perlu saya tampilkan di sini, ya. Nanti ditampilkan atau Anda pahami atau Anda kenali sendiri di kesempatan yang lain. Selanjutnya, jajaran wakil kepala sekolah, di bawahnya ada K3 TKRO atau kepanjangan dari kompetensi keahlian, Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, beliau Bapak Sri Widodo, ya. Nah, profilnya seperti ini, ya, mantap menggunakan jempol kanannya, ya. Beliau Bapak Sri Widodo SPD, selain tugas utamanya adalah mengajar di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, beliau juga saat ini menjabat Ketua Kompetensi Keahlian. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan siapa ketua jurusannya atau siapa K3 TKRU sekarang, beliau Bapak Sri Widodo SPD. Oke, kita lanjutkan ke struktur di bawahnya. K3 TKRO ada kepala bengkel atau sekjur, ya, Pak Iksan, dan kepala unit produksi. Oke. Ini Pak Iksan, ya, yang sok ganteng, ya, sukanya senyum padahal biasa aja. Ada juga Bapak Putro Nugroho. Beliau menjabat sebagai kepala unit produksi, ya, di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Sekaligus beliau juga menjabat sebagai wali kelas TKRC seharusnya, bukan TKRD, ya. Oke, kita lanjutkan.
Di bawah K3 ada wali kelas TKRO ya dari kelas 10 TKRA B C D E ya, ada juga kelas 11, ada juga kelas 12. Di bawahnya ada guru TKRO, beberapa bapak-bapak guru TKRO yang lain. Nah, yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Triyono Budiwinarto. Ya, ini termasuk juga beliau salah satu kepala sekolah yang pernah jabatan di beberapa tahun yang lalu. Terus ada juga Pak Adi Kristianto SPD. Ya, selain mengajar di jurusan teknik kendaraan ringan, beliau juga menjabat sebagai ketua bursa kerja. Nanti lulusan SMK Pelita Nusantara yang akan melamar pekerjaan, nah beliau biasanya sering menginformasikan tentang lowongan pekerjaan. Ya. Selanjutnya di guru teknik kendaraan ringan ada beliau Bapak Pulung Hascaryo Putro. Nih, ada juga di sebelahnya ada Bapak Ahmad Tulul Albab SPD. Ya. Satu lagi ada Bapak Risang Soko SPD. Selain beliau berlima ini, ada juga tadi yang menjabat di K3 atau ketua jurusan, ada yang menjabat di wakil kepala sekolah, bahkan juga beliau Bapak Kepala Sekolah itu sendiri juga termasuk guru TKRO, hanya saja milik saat ini juga merangkap jabatan di kepala sekolah. Selanjutnya di bawah guru-guru TKRO ada Tulmen. Ya. Tulmen di sini nantinya bertanggung jawab atas kondisi peralatan sarana prasarana yang ada di bengkel. Ya, yang pertama ada Bapak Nurkolis SE SPDI. Ya. Ada juga Bapak Ahmad Fendi SE. Kiranya ketika nanti Anda melaksanakan praktik, ya jika pandemi sudah berakhir, kita bisa melaksanakan praktik. Kita membutuhkan peralatan dan perlengkapan, nah beliaulah yang bertanggung jawab baik untuk menyiapkan maupun nanti menerima hasil atau proses praktek ketika berakhir, beliau yang akan mengontrol apakah alat sudah kembali dengan kondisi lengkap atau berkurang. Ya, itu. Di bawah dari Tulmen ada siswa-siswi SMK Pelita Nusantara 2, ya, termasuk juga Anda saat ini yang menjadi peserta MPLS. Oke, demikian untuk struktur organisasi teknik kendaraan ringan otomotif SMK Pelita Nusantara 2 tahun 2021. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan siapa K3 TKRO-nya, beliau Bapak Sri Widodo. Oke. Yang membutuhkan peralatan, kalian harus menuju ke mana? Ada ke Tulmen 1 atau Tulmen 2. Oke, gitu ya. Guna menghasilkan lulusan yang kompeten, maka perlu didukung sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana TKRO yang saat ini ada di sekolah, yang pertama dari guru, ya, guru TKRO yang memiliki kompetensi di bidangnya sekaligus profesional. Ya. Selanjutnya memiliki 4 ruang praktik. Ya, tadi kalau guru TKRO sudah Pak Iksan jelaskan, sekarang memiliki 4 ruang praktik, Pak. Saya kan belum masuk, jadi saya tidak tahu ruang praktiknya itu di mana, Pak. Nanti Pak Iksan jelaskan di mana letak 4 bengkel ini. Ya. 4 bengkel di sini yang perlu kalian ingat ketika kemarin kalian mendaftar, ya. Ketika kemarin kalian mendaftar itu Pak Iksan tunjukkan ya. Ketika kemarin kalian mendaftar
Di sini ada ruang PPD atau ruang penerimaan peserta didik itu ya. Nah, sebelum di ruangan ini kalian memasuki pintu yang pertama atau pintu gerbang 1 ya. Terus menuju ruang PPD itu kan belok kanan ya. Ruangan PPD-nya menghadap ke barat. Nah, ruang guru TKR-nya itu di seberang atau di sebelah baratnya ruang PPD kemarin ya. Di sini ada ruang guru TKRO ya. Jadi kalau kalian menginginkan bertemu dengan bapak-bapak guru dan bapak-bapak K3 TKRO ya temuin aja di ruang guru TKRO. Kecuali Bapak Kepala Sekolah, meskipun guru TKRO tapi ruangannya ada sendiri ya. Selanjutnya ada ruang Wakasek yang tadi juga termasuk ruang guru TKRO ya. Ada Pak Aris, ada Pak Eko, ada Pak Supri. Nah, ini ruangannya ada di sini. Yang perlu Pak Iksan sampaikan di sini adalah letak bengkel 1. Ya, letak bengkel 1 kembali ya di ruang PPD itu seberang. Ya, ini di ruang PPD ada di depan ruang PPD ada bengkel 1. Ini terletak di lantai 1 menghadapnya ke timur. Ya. Terus ada bengkel 2 letaknya di sebelah utara dari bengkel 1 ya. Nih. Selanjutnya bengkel 3 dan bengkel 4 ya, dari bengkel 1 ke bengkel 2 terus jalan ke utara mentok ya. Belok kanan, di sini ada lorong atau koridor. Nah, dari lorong atau koridor kalian keluar aja, nanti akan menemui lapangan upacara atau lapangan olahraga. Ya. Di sini ada di sebelah baratnya ada bengkel 3 dan bengkel 4. Bengkel 3 itu letaknya di bawah atau di lantai 1, sedangkan bengkel 4 letaknya ada di lantai 2. Oke, itu penjelasan singkat di mana letak bengkelnya. Ya, harapannya kembali meskipun dengan kondisi penjelasan Pak Iksan secara virtual seperti ini, harapannya tidak ada kendala ketika besok diminta untuk ke sekolahan menuju ke ruang guru TKRO semisal. Ya, gambarannya sudah kalian paham. Ya. Atau menuju ke bengkel 2 atau bengkel 1 ya, harapannya sudah kalian paham. Oke ya. Iksan lanjutkan. Memiliki sarana prasarana yang lain adalah mobil praktik ya. Mobil praktiknya ada 7 mobil praktik yang bisa digunakan secara keseluruhan untuk praktik. Selanjutnya memiliki peralatan praktik lengkap dan mutakhir ya. Insya Allah dengan beberapa sarana prasarana yang ada ini kita bisa melaksanakan praktik jika kondisi pandeminya ini sudah berakhir ya. Kita bisa melaksanakan praktik didukung dengan guru yang profesional dan kompeten, memiliki peralatan yang lengkap. Harapannya proses praktiknya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan lulusan yang kompeten. Oke, lebih detail tadi sudah Pak Iksan tunjukkan letaknya. Nah, ini setidaknya layout atau di dalam dari bengkel 1. Bengkel 1 ini ada folding gate-nya ya, atau pintu gerbangnya, ada bengkel 1. Ya. Ini belum diperbarui ya. Bengkel 1 seringnya dimanfaatkan untuk praktik produk kreatif dan kewirausahaan. Ya. Ini bengkel 1. Selanjutnya di sebelah utara bengkel 1 ya, berdampingan atau berdekatan dengan bengkel 1 ada bengkel 2. Ya. Bengkel 2 di sini kebetulan masih dimanfaatkan sebagai garasi untuk 3 buah mobil di sini ya. Ini untuk praktik mesin biasanya, pemeliharaan mesin praktiknya di sini di bengkel 2. Ya. Selanjutnya tadi di lapangan upacara sebelah baratnya ada 1 buah gedung dengan 2 lantai. Lantai yang pertama adalah letak bengkel 3. Ya. Letak bengkel 3 dimanfaatkan untuk praktik chassis biasanya. Ya. Apa praktik chassis itu apa, Pak? Praktik mesinnya itu apa? Nanti Pak Iksan juga jelaskan lebih detail ya.
Nih. Selanjutnya di bengkel 4, letak bengkel 4 ada di lantai 2. Ya, ada di lantai 2 letak bengkel 4. Seringnya bengkel 4 ini dimanfaatkan untuk kegiatan praktik pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Ya. Nih. Pak, prakteknya di bengkel 4 nanti prakteknya apa? Nanti Pak Iksan jelaskan. Oke? Kita lanjutkan. Selain memiliki gedung tadi, ya, ini ada beberapa kendaraan yang dimanfaatkan untuk praktik, ya. Ada Mitsubishi Pajero. Perlu diketahui bahwa salah satu kompetensi dasar di pemeliharaan mesin ada materi tentang pemeliharaan sistem bahan bakar mesin diesel common rail. Nah, aplikasinya adalah menggunakan unit Pajero di sini. Termasuk juga ada materi-materi yang lain. Ya. Terus di sini ada juga mobil dengan label mobil praktik belajar mengemudi. Nah, ini abal-abal ataukah nyata? Insya Allah ini nyata. Ya, kita tidak mengobrol hanya sekedar janji, tapi juga perlu bukti. Ya, ini kemarin kesempatan untuk belajar mengemudi memang minim sekali atau terbatas sekali, hanya beberapa siswa saja karena kondisi aturan yang tidak memperbolehkan berkerumun atau terlalu banyak mobilitas siswa keluar masuk ke sekolahan. Ya, jadi yang diberikan kesempatan untuk bisa belajar mengemudi kemarin jumlah siswanya terbatas, tidak secara keseluruhan. Ya, ada mobil praktik yang lain. Di sini ada Suzuki R3 yang dimanfaatkan untuk pembelajaran sistem bahan bakar bensin elektronik, ya, atau sering kita sebut dengan electronic fuel injection. Kita bisa mengaplikasikan praktiknya menggunakan mobil ini. Ya, selain itu, ini juga bisa kita manfaatkan untuk praktik rem ABS. Ya, sesuai dengan tuntutan dari kompetensinya, ya, ada pemeliharaan sistem rem ABS. Nah, maka juga sekolah berupaya bagaimana praktiknya itu bisa terlaksana. Salah satunya adalah pemenuhan sarana prasarana ya. Beberapa unit kendaraan di sini yang lain ini dimanfaatkan untuk praktek pemeliharaan sistem bahan bakar konvensional yang masih menggunakan karburator, dan beberapa trainer atau engine stand yang ada yang saat ini mungkin tidak bisa Pak Iksan tampilkan secara keseluruhan. Ya. Selanjutnya profil dari jurusan TKRO, ada peralatan, setiap bengkel dilengkapi dengan peralatan guna menunjang kegiatan praktik siswa. Ya. Harapannya peralatan ini secara keseluruhan bisa digunakan oleh secara keseluruhan siswa, tapi juga perlu melihat materi pelajaran yang saat ini sedang berlangsung. Ya. Ini digunakan sepenuhnya oleh siswa atau untuk siswa. Oke, Pak Iksan lanjutkan terkait dengan mitra industri dari teknik kendaraan ringan otomotif. Ya, beberapa waktu yang lalu, mungkin di media sosial, ya, kalian pernah sekilas melihat adanya informasi terkait dengan Nasmoko Gustu School SMK Pelita Nusantara 2. Nah, di situ ada beberapa kegiatan yang berlangsung. Yang pertama adalah penandatanganan MOU atau kerjasama, ya, oleh sekolah yaitu SMK Pelita Nusantara 2 bersama dengan Nasmoko Raya, ya. Ada kurang lebihnya 8 cabang Nasmoko, ya. Ada Nasmoko Gombel, ada Nasmoko Kaligawe, ya, Nasmoko Pemuda, Nasmoko Karangjati, ya, Nasmoko Siliwangi, Nasmoko Salatiga, Nasmoko Majapahit. Ya. Selain Nasmoko,
Ada juga PT Global Kartik Indonesia, ya, atau kalau kalian sering melihat tulisan Kartik ya atau bengkel Kartik, nah alhamdulillah SMK Pelita Nusantara juga bermitra yang saat ini siap menerima kunjungan baik siswa maupun guru dari SMK Pelita Nusantara, termasuk juga siap memberikan kesempatan kepada guru SMK Pelita Nusantara 2, khususnya TKRU, untuk mengembangkan atau untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, bagi siswa, bengkel Kartik atau bengkel mitra kita ini juga termasuk salah satu tempat untuk melaksanakan kegiatan PKL atau magang. Ya. Selanjutnya ada PT Daihatsu Karya Zira, ya, PT Duta Cemerlang Gunung. Ya. Selanjutnya ada PT Hinusemaco. Kalau Hinusemaco ini ada beberapa cabang, ya. Alhamdulillah Pak Iksan juga bisa ikut mendampingi kegiatan MOU waktu itu, baik di Hino Kudus, ya. Ada juga Hino Tegal, nah, termasuk juga Hino di Semarang. Selanjutnya ada industri yang bermitra dengan SMK Pelita Nusantara 2, khususnya di TKRU ada PT Mitsubishi Sindutati Berlian, ya. Ada PT Adil Jaya, PT Siba Surya, Bengkel Sinar Barito, dan PT Kalimas, serta industri lain yang tidak bisa Pak Iksan sebutkan satu persatu. Ya. Beberapa dokumentasi yang bisa Pak Iksan tunjukkan di sini mewakili dari industri yang telah bermitra dengan TKRO SMK Pelita Nusantara 2. Oke, kegiatan praktik pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nah, ini kita masuk ke kegiatan-kegiatan praktik siswa. Ya, juga tidak bisa Pak Iksan tunjukkan foto secara keseluruhan atau dokumentasi secara keseluruhan. Ya, praktik pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Ada kegiatan praktik di sini Pak Adi, ya, Adi Kristianto SPD sedang mengajarkan ke beberapa siswa untuk praktik bagaimana cara pengisian freon. Ya. Freon merupakan salah satu bahan yang dimasukkan ke dalam sistem freon, sistem AC agar menciptakan hawa sejuk, ya, kurang lebihnya seperti itu. Hingga proses berkendara ketika kondisi siang, kondisi di luar kendaraan itu terasa panas, maka di dalam bisa merasakan sejuk. Ya. Ini sama manfaatnya AC ketika malam hari, ketika dinyalakan, maka kaca si pengemudi tidak redup karena embun, ya, dengan adanya sistem AC. Kita mempelajari tentang sistem AC. Terus selain itu di praktek kelistrikan ada praktek merangkai audio system, ya. Salah satu siswa sedang merangkai bagaimana ketika berkendara itu ada nuansa yang tidak menjenuhkan, ya, bisa kita melihat atau memutar musik. Nah, kita tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga bisa melaksanakan pemeliharaan atau perbaikan sistem audio, ya. Ada pekerjaan yang atau praktek yang lain yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan, ya. Praktik pemeliharaan bukan. Ini slide-nya adalah praktik pemeliharaan sasis, ya. Pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Ini ada Bapak Sri Dodo yang sedang melaksanakan penilaian terhadap beberapa siswa pada saat praktik pemeliharaan atau perawatan transmisi, ya, pemeliharaan dan perbaikan transmisi. Ini dilaksanakan di bengkel 3 tadi, di bengkel chassis. Terus di bawahnya ada kegiatan praktik yang dilakukan oleh siswa tentang pemeliharaan sistem rem, ya, pemeliharaan sistem rem. Harapannya nanti juga kalian
laksanakan kegiatan praktik ini. Tentunya kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir. Kita rindu tatap muka dengan kalian, ya. Kita rindu melaksanakan kegiatan praktik. Ya. Selanjutnya kita memiliki beberapa peralatan pendukung untuk praktik roda dan ban. Ada 2 tire changer, ya. Tire changer ini dimanfaatkan untuk proses praktik melepas dan memasang ban dari peleknya, ya. Kita peragakan atau kita praktikkan, ya. Di sebelahnya selain ada tire changer, 2 buah tire changer, kita memiliki 2 mesin balancing, ya, untuk memeriksa keseimbangan roda, ya, sehingga kestabilan roda pada saat berkendara itu betul-betul terkontrol, ya. Terus di bawahnya ada praktik kopling, ya, menurunkan kopling dari kendaraan. Di sini diperagakan oleh salah satu siswa dengan dokumentasi siswa yang lain, ya. Kendaraan dinaikkan di forpos atau di lift mobil, ya. Laksanakannya di bawah bisa dengan cara berdiri, ya. Jadi tidak perlu siswa itu gelosor atau tiduran di bawah kolong kendaraan untuk melaksanakan pekerjaan atau praktik kopling di sini. Oke, ya. Selanjutnya ada praktik pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ini salah satu siswa sedang memeriksa atau mendiagnosa kerusakan yang ada pada mobil injeksi, ya, dengan menggunakan scanner. Terus di sini ada praktik terkait dengan tune-up konvensional, ya. Ada juga di sini praktik six proses, ya, bagaimana layanan konsumen di sebuah bengkel. Nah, ini kita peragakan bagaimana konsumen itu datang ke bengkel, bagaimana penyambutan pihak bengkel, selanjutnya bagaimana mekanik itu melaksanakan pemeriksaan sebelum kendaraan ini dilaksanakan servis, ya. Untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing di industri juga dibekali dengan keterampilan, ya, selain beberapa kegiatan praktik mesin, listrik maupun chassis, ada kegiatan praktik produk kreatif dan kewirausahaan, ya. Beberapa waktu yang lalu kakak kelas kalian membuat produk taman vertikal, membuat produk gerobak, ya, membuat rak sepatu, ya. Beberapa produk-produk tersebut disusun atau dirancang dengan perhitungan yang sangat tepat sekali, ya, bagaimana kebutuhan bahannya, berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan, berapa lama pengerjaan, sehingga produk itu dihasilkan dengan perhitungan yang tepat, ya. Ini. Terus prestasi dari TKRO, kita pernah menjuarai, ya, lomba keterampilan siswa khususnya di bidang otomotif peringkat kedua di bawah dari salah satu SMK negeri di Kota Semarang. Artinya kalau kita peringkat 2 itu sekolah SMK negeri yang lain berarti pernah ada di bawah kita. Nah, ini suatu kebanggaan yang perlu kita hargai dan kita ingat bahwa kita meskipun notabene luar SMK luar negeri, ya, kita memiliki prestasi yang sangat membanggakan, ya. Selanjutnya kelas industri, ya. Mungkin kalau kalian kemarin pernah melihat ada informasi SMK Pelita memiliki kelas industri, ya. Memang betul, ya, masih ada kelas industri waktu itu. Karena kondisi pandemi juga kita saat ini mensiasati dengan menghadirkan jumlah siswa yang tidak begitu banyak, ya. Selanjutnya kita songsong dengan adanya kegiatan himpunan siswa jurusan, ya. Nah, kelas industri di sini juga nantinya mereka yang
tergabung di kelas industri akan ditempatkan terutama ke bengkel-bengkel mitra dari sekolah. Oleh karena itu perlu diawali dengan pembentukan siswa-siswa yang prestasi di kelas atau siswa-siswa yang memiliki attitude, sikap yang baik, ya kita jadikan satu di himpunan siswa jurusan. Tentunya dengan mengikuti kegiatan himpunan siswa jurusan banyak hal positif yang bisa diambil. Salah satunya adalah pendalaman terkait dengan pengetahuan atau keterampilan khususnya di materi-materi kejuruan. Oleh karena itu besar harapan siswa-siswa yang berprestasi di sini nantinya bisa mengikuti himpunan siswa jurusan, di mana kelebihannya adalah ketika salah satu atau beberapa industri mitra meminta sekolah untuk mengirimkan siswa PKL-nya, sekolah siap untuk mengirimkan. Begitu juga ketika proses rekrutmen, ya tentunya kita mengutamakan mereka yang tergabung di kelas industri atau di siswa-siswa himpunan jurusan. Ya. Selanjutnya ada kegiatan siswa himpunan jurusan yang kemarin juga ada masukan dari industri terkait dengan beberapa mata pelajaran yang perlu diselaraskan, yaitu adanya kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan dari industri. Yang pertama ada 5R atau kodawari, ya. Ada juga 6 proses atau 6 layanan yang ada di bengkel, bagaimana proses pelayanannya. Terus ada juga tambahan mengemudi. Ternyata kemampuan untuk melaksanakan servis ya sudah bisa diakui oleh pihak industri, namun perlu tambahan keterampilan dari siswa tersebut agar bisa mengemudi. Oleh karena itu, Bapak Sri Widodo SPD selaku Ketua Jurusan atas kerjasama dengan industri atau masukan dari industri ini menambahkan beberapa kompetensi dasar, ya, selain 2 yang saya sampaikan tadi, 5R dan kodawari, ada 6 proses layanan yang ada di bengkel serta dasar-dasar mengemudi. Nah, ini salah satu siswa himpunan jurusan yang berkesempatan untuk bisa merasakan bagaimana mengemudi. Ya. Kegiatannya masih dilaksanakan di lingkungan SMK Pelita Nusantara II dengan tentu pendampingan dari bapak-bapak guru, terutama yang ada di teknik kendaraan ringan, ya, dengan instruktur yang telah diakui atau memiliki SIM, ya. Ini salah satu kegiatan yang bisa memberikan tambahan keterampilan siswa-siswi SMK Pelita Nusantara II khususnya jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Oke, demikian yang bisa Pak Iksan sampaikan. Selamat bergabung di TKRO SMK Pelita Nusantara II. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mari kita raih masa depan yang lebih baik. SMK bisa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.